Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran tematik pembelajaran 2 dan 3. Nah, hari ini coba kalian buka halaman 69. Kita akan bahas mengenai nilai Pancasila, ya, sila keempat, di mana sila keempat itu berbunyi: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Nah, di halaman 69 ini ada contohnya 6. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah, keputusan musyawarah yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan, anggota musyawarah yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan, dan anggota musyawarah menerima hasil keputusan dengan baik. Yang keenam, setiap anggota musyawarah berhak menyatakan pendapat sesuai hati nuraninya. Nah, kita sudah bahas di kelas 5, ya, contoh-contoh atau nilai-nilai Pancasila di sila keempat. Masih ingat? Intinya adalah tentang musyawarah dan bagaimana kita sikapnya terhadap diskusi yang kita jalani atau yang kita laksanakan, musyawarah atau diskusinya, ya. Jadi mengepentingkan kepentingan bersama, jangan mengepentingkan kepentingan pribadi saja, ya. Terus kalau ada masalah kita berdiskusi, terus kalau berdiskusi keputusannya juga diambil bersama, anggota diskusinya atau musyawarahnya itu berhak mengutarakan pendapat, ya, seperti itu. Bisa dipahami, ya. Nah, setelah itu kita bahas mengenai di halaman 72 dan 73. Nah, di halaman 72 dan 73 ini kita bahas mengenai perkembangbiakan hewan secara vegetatif, di mana ada 4 poin, di mana pembentukan tunas, fragmentasi, membelah diri, dan partenogenesis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembentukan tunas, di mana pembentukan tunas ini contohnya adalah hydra dan anemo laut. Nah, ini contohnya. Bisa dilihat gambar di sini, yaitu hydra di nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 itu adalah hewan hydra, ya. Jadi seperti pohon, ya. Nah, nomor 2 itu ada seperti buah. Nah, itu bukan buah tapi hewan hydra, ya, membentuk tunas seperti buah. Nah, nomor 3 itu hydranya jatuh dan akan menjadi seperti nomor 1 lagi, balik ke nomor 1. Nah, itu perkembangbiakannya secara terus-menerus seperti itu. 1, kedua, dan ketiga setelah jatuh dan tumbuh menjadi nomor 1 lagi. Nah, terus seperti itu. Seperti rantai makanan, ya, tidak ada habisnya. Nah, yang kedua adalah fragmentasi, di mana fragmentasi ini cara perkembangbiakannya adalah memisahkan diri. Jadi ketika ini misalkan ini hewan memisahkan diri antara bagian atas, tengah, dan bawah. Ini contohnya seperti ini, yaitu contoh dari fragmentasi itu adalah cacing pipih, ya, cacing yang pipih itu yang tipis. Nah, yang pertama di situ adalah bentuk sempurnanya. Terus yang kedua, kepala dan bagian belakangnya itu terpotong. Itu bukan dipotong oleh manusia atau dipotong oleh hewan lain, tapi memotong sendiri, membelah diri sendiri, ya. Nah, bagian atas dengan bagian bawah itu akan memisah. Nah, bagian atasnya lama kelamaan akan membentuk badan. Nah, bagian bawahnya lama kelamaan akan membentuk kepala dan lain sebagainya. Nah, bagian tengahnya juga seperti itu, bisa membelah diri. Contoh yang lain adalah yaitu bintang laut, di mana bintang laut ini kalau bagian tubuhnya terpotong itu akan membentuk bintang laut lagi. Jadi tidak habis, tapi melainkan akan tumbuh lagi menjadi bintang laut. Itu contohnya seperti itu, ya. Yang ketiga adalah membelah diri. Jadi seperti fragmentasi, kalau fragmentasi itu memisahkan diri, kalau membelah diri itu ya membelah diri dari pertama menjadi dari tubuh pertama menjadi tubuh kedua, ya, seperti itu. Nah, membelah diri itu contohnya amuba, ini seperti ini.
ya. Itu nomor satu jadi yang pertama, terus yang kedua itu jenisnya itu titik duanya menjadi ada dua dalam satu tubuh, terus kemudian menjadi bercabang dan akhirnya menjadi dua bagian, ya seperti itu contohnya. Nah yang keempat adalah partenogenesis. Partenogenesis itu perkembangbiakan tanpa melalui proses pembuahan. Jadi tanpa ada interaksi antara hewan betina dengan hewan jantan. Tapi hewan betinanya itu langsung berkembang biak saja tanpa ada interaksi antara hewan jantan. Nah contohnya adalah komodo. Ini komodo, ketika komodo ini terlalu lama tanpa ketemu dengan hewan jantan, dia akan berkembang biak secara sendiri atau bisa disebut partenogenesis, ya, menjadi komodo lagi. Untuk apa? Untuk spesies komodo ini tidak hilang atau tidak punah. Nah, komodo ini adalah hewan langka khas Indonesia. Jadi komodo ini adalah hewan asli Indonesia, ya catat itu adalah hewan asli Indonesia yaitu komodo. Tetapi komodo ini sudah mulai populasinya itu akan langka, ya. Jadi kita kalau ketemu mungkin komodo jangan dipelihara tapi serahkan ke kebun binatang. Ya, seperti itu saja. Ya, jadi bisa dipahami ya. Singkatnya itu seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan melalui chat pribadi. 6A dan 6B ke Bapak sendiri dan 6C ke Pak Pupung. Bapak pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.